Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya akan ambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-10. Ya, ini adalah satu ayat di antara ayat-ayat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana dalam Matius 3 ayat 16 yang mengatakan begini, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, di sini dikatakan langit terbuka, namun dalam terjemahan bahasa Inggris di langit diterjemahkan sebagai heaven, ya, sebagai surga. Nah, dalam bacaan kita tadi, di mana saya ambil salah satu ayat dari doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu dalam Matius 6 ayat 10 mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, saya yakin saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan sesudah dibaptis, kalau kita melihat urutannya Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus keluar dari air, ya, di situ pada waktu itu juga langit terbuka. Dan saya yakin ketika saudara sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu sebagai tanda pertobatan saudara, sebagai tanda bahwa saudara sudah menjadi anak Tuhan, sudah bertobat dan sudah diampuni dosanya dan sudah menjadi anak Allah. Dan disitulah sebenarnya kerajaan Allah sudah turun ke atas kita. Ya, langit terbuka, surga terbuka. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu merobek tabir yang membatasi antara manusia dengan Allah. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketika itulah tabir dirobek dan kita bisa menyapa atau memanggil Tuhan dengan ya Aba, ya Bapa dengan indah, dan di surga Bapa kita, ya, kita memanggil Bapa surgawi dengan nyaman karena sudah tidak ada penghalang. Artinya kalau kita sudah terhubung dengan Bapa surgawi melalui iman kita kepada Yesus Kristus dan sudah dimeteraikan dalam baptisan sebagai tanda pertobatan kita, sebenarnya kita sudah berada di bawah surga yang terbuka. Maka ketika kita sudah terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, sebenarnya kerajaan Allah sudah turun di dalam diri kita. Ketika kerajaan Allah turun di dalam diri kita, maka yang terjadi pasti kehendak Allah, supaya hidup saudara dan saya, supaya hidup kita itu berbahagia. Sama seperti di surga, karena ayatnya begini, datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah itu sudah datang. Bagi orang yang percaya kepadanya, dia sudah hidup dalam suasana surga, karena Yesus merupakan jembatan untuk menuju surga. Dan Yesus sudah ada pada kita, dan kita sudah berada di bawah surga terbuka. Sehingga apa yang terjadi? Maka kehendak Allah akan jadi. Apa kehendaknya? Jadilah kehendakmu, ini kehendak Bapa, di bumi seperti di surga. Suasana surga itu apa, saudara? Tidak kekurangan, ada damai sejahtera, ada ketaatan, semua ada di surga. Dan Tuhan mau di bumi ini terjadi seperti di surga. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak kerajaan kita harus menyadari bahwa sebenarnya kita sudah berada di bawah surga yang terbuka itu. Sehingga kita dengan kesadaran itu, kita berjalan dengan mantap, dengan otoritas. Mengapa kita katakan kita berjalan dengan otoritas? Karena setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Sebagai anak-anak Allah kita diberi kuasa untuk berjalan sebagai anak-anak kerajaan. Anak raja itu merdeka, saudara, bebas dari penjajahan. Apa yang menjajah anak-anak Tuhan? Kuasa dosa, iblis. Iblis tidak berkuasa lagi karena darah Yesus sudah menyucikan kita dari dosa. Sehingga di dalam otoritas Allah pasti kita berjalan sebagai orang-orang yang menang, sebagai anak-anak kerajaan, anak yang dibebaskan rasa takut, kecemasan, kekhawatiran. Itu semua datangnya dari setan, saudara. Ketakutan itu datangnya dari iblis. Tapi sebagai anak raja yang punya otoritas, kita hidup dalam kepercayaan yang luar biasa. Kita punya iman yang tinggi bahwa segala sesuatu pasti Tuhan peliharakan dalam kehidupan kita. Apa yang saudara butuhkan pasti Tuhan cukupkan. Dan saya yakin saudara saat ini semua kita sudah berada di bawah surga yang terbuka, sehingga firman Tuhan menjamin dalam Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka apa saja yang kamu minta kamu akan menerimanya. Itu ibarat di surga, saudara. Apa yang saudara minta pasti saudara akan menerimanya, tentunya jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita masih merasakan surga itu tertutup,
berarti memang kita belum sungguh-sungguh berada dalam kuasa Yesus Kristus. Tapi kalau kita mengimani kita sudah berada di bawah kuasa terbuka, berarti Yesus Kristus sudah tinggal di dalam saudara. Dan firman-Nya juga sudah tinggal dalam saudara. Berarti kerajaan Allah sudah ada dalam kita. Yang ada dalam diri kita bukan kerajaan aku lagi. Kalau kerajaan aku terbatas, kita tidak bisa membawa diri kita kemana. Tapi kalau Yesus menjadi raja di dalam hidup kita, kita dibawa kepada kehidupan damai sejahtera dan hari esok penuh harapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa kami sebenarnya orang-orang yang sudah hidup di bawah surga yang terbuka. Karena kami sudah bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kuasa Yesus Kristus, Roh Kudus sudah Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga otoritas atau kuasa itulah yang memampukan kami untuk berjalan sebagai orang merdeka. Kuasa dosa tidak mampu lagi menjajah kami, kuasa dosa tidak mampu lagi mengintimidasi kami, tapi kami sudah dimenangkan karena darah Yesus yang berkuasa dalam tubuh kami mencuci segala dosa, dan hidup kami sudah dalam kekudusan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara yang mungkin sedang bergumul dalam dosa, hidup dalam kebimbangan, hidup dalam persimpangan. Pada saat ini Tuhan Yesus tetapkan hati mereka bahwa kalau memang mereka sudah pernah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun sekarang kehidupannya sedang menyimpang, Tuhan kembalikan mereka, selamatkan mereka, supaya mereka hidup di bawah surga yang terbuka. Biarlah mereka kembali kepada jalan yang benar, kepada jalan Yesus Kristus, supaya mereka mengalami kemenangan dan kebahagiaan. Bukan saja nanti pada masa yang akan datang, tapi pada masa ini juga Tuhan akan karuniakan kebahagiaan surgawi bagi orang-orang yang mau kembali kepadamu, bagi orang-orang yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagi mereka yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mereka sudah diberikan otoritas, yaitu urapan Roh Kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini yang lemah dikuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan imannya, dan juga yang sakit karena sakit penyakit mereka khawatir dan bimbang, Tuhan perteguh imannya supaya hanya dengan beriman pada Yesus saja mereka bisa disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saya percaya bahwa renungan ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Silakan bagikan kepada keluarga, sahabat, dan kerabat. Tuhan Yesus memberkati.